Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Devitaloka dengan NIM C1M0101004 akan menyampaikan materi tentang cloning gen. Jadi di sini materi yang akan saya bawa itu pertama ada pengertian cloning gen, yang kedua ada jenis-jenis cloning gen, yang ketiga ada komponen cloning gen, keempat ada tahap-tahap cloning gen. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cloning gen? Cloning berasal dari kata cloning yang berarti penggandaan, yaitu usaha membuat salinan makhluk hidup tanpa melalui proses kawin. Artinya, organisme hasil cloning memiliki sifat yang sama dengan induknya karena dibuat secara aseksual. Dalam bioteknologi modern, cloning juga berarti memperbanyak DNA atau gen tertentu dengan cara memasukkan gen tersebut ke dalam DNA makhluk hidup lain sehingga gen itu bisa diperbanyak secara besar-besaran. Cara ini digunakan karena DNA tidak bisa diperbanyak dengan cara mudah tanpa bantuan organisme lain. Cloning dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada cloning embrional, adalah teknik menggandakan organisme pada tahap embrio sehingga menghasilkan kembar identik, seperti yang terjadi secara alami tetapi dibuat secara laboratorium. Yang kedua ada cloning DNA. Cloning DNA dewasa atau cloning reproduksi adalah penggandaan makhluk hidup yang sudah tumbuh dan matang. Contohnya cloning domba Dolly. Sementara itu, yang ketiga ada cloning terapeutik, tidak bertujuan untuk membuat makhluk hidup baru, tetapi menghasilkan sel, jaringan, atau organ dari satu individu untuk keperluan pengobatan. Misalnya, membuat sel punca untuk memperbaiki jaringan rusak. Untuk melakukan cloning gen, diperlukan beberapa komponen yang bekerja seperti bagian-bagian mesin. Yang pertama itu ada DNA sisipan, adalah DNA yang ingin diperbanyak. Kemudian ada DNA vektor, berfungsi seperti kendaraan atau wadah yang membawa gen tersebut, biasanya berupa plasmid pada bakteri. Yang ketiga ada enzim restrict, berperan sebagai gunting biologis yang memotong DNA pada bagian tertentu, sedangkan enzim ligase berperan atau berfungsi sebagai lem biologis untuk menyambung kembali potongan DNA sehingga menjadi satu rangkaian baru. Setelah DNA rekombinan terbentuk, DNA tersebut dimasukkan ke dalam sel inang, seperti bakteri yang tugasnya menggandakan gen tersebut setiap kali membelah diri. Proses cloning dimulai dengan menyiapkan vektor cloning berupa plasmid, yaitu DNA melingkar kecil yang terdapat pada bakteri dan berfungsi sebagai wadah untuk membawa gen yang ingin diperbanyak. Plasmid ini kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi, yaitu enzim yang bekerja seperti gunting molekul sehingga menghasilkan celah pada plasmid. Pada saat yang sama, DNA target dari kromosom eukariotik juga dipotong menggunakan enzim restrict yang sama agar ujung-ujung potongannya saling cocok. Fragmen DNA yang berisi gen yang ingin diklon itu kemudian disambungkan dengan plasmid yang sudah dibuka menggunakan enzim ligase. Enzim ini berfungsi sebagai lem biologis yang merekatkan kedua potongan DNA sehingga terbentuk plasmid rekombinan, yaitu plasmid yang kini membawa gen sisipan. Plasmid rekombinan yang sudah terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam sel inang, biasanya bakteri, melalui proses yang disebut dengan transformasi. Setelah berhasil masuk, plasmid tersebut berada di dalam bakteri dan ikut diperbanyak setiap kali bakteri membelah diri. Karena bakteri berkembang sangat cepat, proses pembelahan sel ini secara otomatis menghasilkan banyak sekali salinan plasmid rekombinan. Dengan demikian, cloning gen menghasilkan banyak kopi dari gen yang sama melalui pembiakan sel inang, sehingga fragmen DNA yang diinginkan dapat diperoleh
dalam jumlah besar untuk keperluan penelitian atau aplikasi bioteknologi lainnya. Cloning memiliki beberapa kelebihan penting, yaitu teknik ini dapat membantu menyelamatkan spesies langka dengan menggandakan individu yang hampir punah. Cloning juga dapat meningkatkan kualitas ternak, misalnya menghasilkan hewan dengan pertumbuhan lebih cepat atau daya tahan lebih baik. Dalam dunia medis, cloning membantu penelitian penyakit dan membuat sel punca yang dapat digunakan untuk terapi. Selain itu, cloning berpotensi membantu mengatasi masalah infertilitas pada manusia dan hewan dengan cara membuat sel atau embrio pengganti. Namun, cloning juga mengandung kekurangan dan risiko, karena organisme hasil cloning memiliki sifat yang sama, keragaman genetik menjadi rendah dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian, banyak hasil cloning juga mengalami masalah kesehatan seperti kelainan organ atau penuaan lebih cepat. Di samping itu, cloning menimbulkan isu etis seperti potensi penyalahgunaan dan biaya yang sangat tinggi, sehingga tidak semua mengizinkan praktiknya. Ada pula kekhawatiran mengenai dampak ekologis dan sosial yang belum diketahui jika teknologi ini digunakan secara luas. Dengan demikian, cloning merupakan teknologi yang sangat bermanfaat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek etika, kesehatan, dan lingkungan. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.